Halo guys, kali ini kita mau servis kulkas lagi ya. Kulkas merek Sharp, jenisnya 4 pintu seperti itu ya. Kulkas ini baru digunakan orangnya 2 tahun ya, tapi sudah tidak dingin. Nah, kulkas seperti ini biasanya keseringan bocor di pipa kondensor yang ada di bagian bawah ya, karena dia terendam air. Oke, kita lihat bagaimana bentuk fisik dalamnya ya. Nanti baru kita cari sebab kerusakannya. Oke. Di dalam kulkasnya ya, ini serinya Sharp tipe berapa itu? Nah, itu ya tipenya, tidak dingin sama sekali ya. Kulkas ini dia ada 4 pintu. Ini yang bagian bawah ini freezernya, ini yang bagian bawah freezer, ini yang bagian atas dia tempat sayur. Oke teman-teman ya, kita cek. Nah ini ya teman-teman ya, apabila kalian memperbaiki kulkas 2 pintu, dia ini dengan memakai kondensor rendam ya. Ini ya kondensornya, ini dia direndam dalam air ya. Ini dalam air, ini kondensornya. Nah fungsi dari kondensor ini dia untuk penguapan air ya, supaya air yang turun dari nopros pada saat kulkas nopros, airnya keluar dari saluran pembuangan air ini jatuh ke sini. Nah dia tidak akan bisa penuh karena diuapkan oleh pipa ini ya, karena pipa ini pada saat bekerja dia panas. Nah apabila pipa ini sudah mencapai suhu panas, maka sedikit demi sedikit air yang tertampung di sini akan diuapkan ya, maka airnya tidak bisa penuh. Nah ini sudah kita cek, ini kompresor bagus, dia inverter ya, kulkas inverter dengan menggunakan Freon 600A. Ini tipenya, ini tipe nameplate di belakang ya. Oke. Nah kalau kalian memperbaiki kulkas ada pipa rendam ya, ini harus diperhatikan juga kondensor yang terendam ini, karena di sini sering terjadi kebocoran atau ngerembes ya. Nah apabila dia sudah bocor, maka freon sedikit-sedikit akan habis dan kulkas tidak dingin lagi. Ini bocor di sini, sudah kita tes semalam, kita cek ya. Semalam kita cek, mesin kita nyalain. Nah di sini ada rembesan air. Di sini di bagian yang karat-karat ini, dia ada bocor di situ. Nah nanti akan kita kerjakan ya. Kita pipa ini kita potong, sini kita potong. Nanti akan kita masukkan satu pipa ke sini ya. Nanti akan kita las. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Kita lihat, kita belajar sama-sama. Nah ini alatnya sudah kita persiapkan ya. Jadi kalau untuk memperbaiki kulkas itu ya, kita siapkan dulu alatnya seperti ini ya. Oke. Ini saya memakai gas ya, gas kecil aja ini, mereknya Red Gas. Ini nanti untuk las ya, untuk mengelas pipa cubingnya ini ya. Saya tidak menggunakan las besar karena las ini sudah cukup. Nah saya untuk mata lasnya, saya memakai ini ya, mata las ini nih. Mata lasnya saya memakai ini enggak tahu merek apa. Ini ada 2 mata ya, ini bermacam-macam, ada yang 1 mata ada yang 2. Saya menggunakan 2 mata supaya lebih cepat panas dan cair ya. Dan ini perak ini sudah pendek-pendek ya, karena sisa-sisa jadi mau dibuang sayang, jadi lumayan ini buat disambung. Ini tang pipa kapiler ya, tang pipa kapiler Tauzon ya, Tauzon, cutter pipa cubing dan peralatan lainnya ya. Dan ini Freon 600A.
Dan saya juga kalau untuk manipul saya menggunakan yang satu mata aja ya. Ini merek Kuf ini lumayan bagus ya. Saya menggunakan satu mata aja karena kalau kita memakai mesin vakum itu baru kita menggunakan manipul 2 ampere ya. Kalau saya cukup 1 ampere karena saya tidak menggunakan mesin vakum. Oke, nanti akan saya vakum body seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita kerjakan. Pipa press dari kompresor ya, kita potong dulu seperti itu ya. Nah, kita potong. Dan juga di sini ya, ini sebelahnya ini kita potong juga. Nah, ini pipa yang bocor ya. Pipa yang bocor ini tidak kita pakai lagi ya. Ini bocor di sini dia, itu ada karat tuh. Coba pakai kameranya, Mar. Kameranya pakai. Pakai bae dosa di zoom. Nah, ini dia ada bocor di sini ya. Ini karat. Oke. Ini kita nggak pakai lagi. Terus kita ambil pipa press dulu ya, yang kita potong tadi. Kita tarik keluar sedikit ya, supaya nanti mempermudah proses ngelasnya ya. Seperti ini. Kita tarik. Oh ya, ini kita potong juga ini. Kita potong juga pipa isap ya. Pipa isap ini kita potong juga. Nanti di sini akan kita pasang pentil untuk pengisian freon. Kita potong dengan menggunakan cutting pipa ya, cutter pipa. Ini cukup seperti ini ya, sambil diputar-putar. Oke, seperti itu. Ini ada matanya ya, mata pisaunya. Terus ini juga kita potong. Ini pipa press ini 1/4 ya, nggak salah ukurannya. Kita lebar sedikit lubangnya. Nah, ini teman-teman ya, ini ada lubang pipa ini kita lubangnya sedikit ya. Nanti pipa ini akan kita sambung. Terus yang satunya ya, yang ke body juga ini kita potong juga, yang masuk ke dalam body. Ini kita potong juga dengan menggunakan ini ya, cutting pipa. Jadi kalau untuk proses pengerjaan daripada bocor kondensor ya seperti ini awalnya, proses awalnya seperti ini dulu. Jadi kita harus menyambung pipa kondensor yang bocor ini dulu ya. Ini kita potong juga. Di sini juga ada lubang ya, ada lubang kecil. Ini kita lebarkan juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita persiapkan pipa untuk penyambungnya. Itu tambahannya. Nah, ini ya, ini pipa untuk penyambungannya sudah saya siapkan ya. Dia ukurannya sama ya, 5/6 apa kalau nggak salah ukurannya. Ini saya lupa juga. Sekarang kita ini potong juga di sini seperti ini. Oke, dipotong. Ini prosesnya ya, kita perlihatkan proses dari awal.
proses dari awal pengerjaan kulkas yang terjadi kebocoran di pipa rendam. Kita ini lebarkan juga ini teman-teman ya, kita lebarkan juga. Oke, seperti itu. Ujungnya juga ini kita potong ya, inti mau kita las, kita potong ini ya. Jenis kulkas ini inverter teman-teman, dia sudah menggunakan teknologi inverter. Kalau untuk inverter ini memang ampernya kecil, fungsi listriknya dia lebih kecil dibanding kulkas yang bukan inverter. Nah, ini pipa ini kita sambung di sini ya teman-teman, kita sambung di sini. Ini kita sebelah ini kita lebarin ya, sebelah ini kita lebarin supaya dia bisa masuk ke sini. Itu seperti itu. Ini kita jepit sedikit. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita persiapkan las. Ini lasnya ya, kita persiapkan las. Kita persiapkan juga perak yang batangan ya, perak batangan. Terus capek tak nembang. kita ambil korek api, karena mata las ini tidak ada pemantik, jadi dia masih menggunakan korek ya, korek gas. Oke, kita ambil posisi dulu ya, ambil posisi, kita taruh di sini gas seperti itu ya. Untuk mengelas ini jangan terlalu banyak ya, takutnya nanti dia buntu. Jadi kira-kira dia sudah tertutup ya udah ya, jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak juga perak. Kalau terlalu banyak nanti takutnya dia peraknya mencair, dia melewati sambungan pipa ini ya, buntu dia bisa. Seperti itu. Nah, ini kita tunggu dingin dulu, nanti akan kita masukkan ke situ ya, ke sini. Kita tunggu dingin. Ini sudah dingin ya. Nah, apabila sudah dingin, ini tinggal kita bentuk saja seperti ini ya. Tinggal kita bentuk. Ini pipanya sebagian kita rendam. Jadi nanti biar proses penguapan air yang di penampungan ini tetap ada ya, seperti itu. Ini kita bentuk dulu, kita ambil posisinya ya. Tuh, seperti itu. Nggak perlu sampai ke dasar ya, yang penting nanti dia ada proses pipa terendam. Nah, seperti ini ya. Untuk membengkokkannya ya hati-hati saja ya, pakai piling saja supaya pipanya tidak nekuk. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita buat sebelah sini juga. Nah, seperti ini.
seperti ini juga teman-teman. Usahakan untuk sambungannya jangan terendam ya. Jadi untuk sambungan pipa ini usahakan jangan terendam untuk sambungannya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Nah, ini nanti di sini. Nah seperti itu, terus ini nanti akan kita sambung ke sini teman-teman. Nah ini ya, kita potong dulu di sini ya, nanti akan kita sambung ke sini. Jadi tahap-tahap proses pengerjaan kulkas yang bocor pipa kondensor rendamnya ya, kurang lebih seperti ini. Yang ujungnya ini ya, ini ada ujungnya, ini nanti kita lebarkan juga seperti yang pertama tadi ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kurang lebih posisi pipanya seperti itu. Ini pipa pres dari kompresor ya, ujungnya ini, dan ini ada sambungannya ya, ini sambungan yang kita las tadi. Nah usahakan teman-teman ya, kalau bisa sambungan ini posisinya di atas air. Nah seperti ini ya, nanti kita coba rubah lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan sambungannya jangan terlalu ke bawah ya, karena apabila terlalu ke bawah takutnya dia akan lebih cepat karat. Jadi posisi sambungan ini harus jauh ya, dari dasar ini harus tinggi dia, seperti itu ya. Nanti ini sambungan ini akan kita las juga, sambungan ini nanti akan kita las. Sekarang kita las dulu sambungannya. Oke ya, ini sekarang sudah kita las sambungan yang tadi. Nah ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nanti bisa kalian cari sendiri ya, mau yang bagusnya seperti apa, yang mudahnya seperti apa. Tapi intinya kurang lebih seperti ini pengerjaannya. Oke, sekarang kita akan pasang klep ya, klep pengisian freon. Oke seperti ini ya. Nah ini klepnya teman-teman, atau pentilnya. Nah ini nanti akan kita pasang di sini ya, di pipa hisap ini, seperti itu pentilnya. Nah tapi sebelum kita las ya, nanti kan akan kita las persambungan di pipa ini ya, itu akan kita las di sininya, itu seperti itu. Di sini akan kita las. Nah sebelum dilas itu tutup ini dan pentilnya dilepas dulu ya, karena apabila kita las posisi pentilnya belum dilepas itu di dalam, maka karet pentilnya akan rusak. Jadi melepasnya seperti ini saja ya, kita gunakan tutupnya, kita masukkan ke sini ya seperti ini, lalu diputar ke kiri teman-teman. Nah ini sudah saya copot ya pentilnya itu. Nah ini pentil yang di dalam ya, tuh seperti itu. Ini tutupnya. Nah pentil ini sebelum dilas ya, pentil ini harus dilepas dulu, karena ya ini dia ada karet seal ya, karet seal. Apabila ini belum kita lepas langsung kita las, maka karet seal ini akan rusak. Nah apabila karet seal ini rusak, maka ya bocor ya pentilnya. Jadi pada saat kita selesai pengisian freon, kita cabut manifold, maka di sini akan bocor. Sekarang kita pasang di sini ya. Ini seperti ini ya, dimasukkan saja sampai mentok ya, seperti itu. Nah sekarang ini kita las. Oke ya, itu teman-teman, klepnya sudah kita las ya. Maaf ya, lasnya tidak saya bisa videoin ya, karena saya sambil memegang kamera. Jadi
Kalau untuk teknik dan cara mengelas itu cara masing-masing aja ya, yang mana enaknya dan yang mana mudahnya seperti itu. Nah, ini posisi klep sudah kita las, kita pasang. Sekarang kita ke sini ya, ke filter. Filter ini nanti akan kita copot dulu. Fungsi dari filter ini ya, biasanya kalau kulkas kebanyakan menggunakan filter isi. Nah, dia ada saringan, ada butiran-butiran isinya dan saringan lagi. Nah, butiran daripada isi itu untuk menyerap oli ya, supaya oli yang masuk ke sini tidak sampai ke kapiler dan kondensor. Jadi dia ditahan oleh butiran istilahnya tuh kayak untuk menyerap oli lah, isi daripada filter ini. Nah, nanti di sini akan kita potong. Di sini akan kita pasang pipa kapiler kecil untuk vakum. Nah, sekarang ini kita potong dulu. Memotongnya dengan ini ya, cutting pipa ini ya. Cara memotongnya juga seperti tadi ya. Oke, cara memotongnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada mata pisau dan ini ada rodanya. Nah, pipanya dijepit, ini dikencangkan, diputar seperti ini ya. Putarnya terserah ke kanan jadi, ke kiri jadi. Nah, kira-kira putarannya terasa agak ringan, ini diputar lagi seperti ini. Nah, itu putus ya. Nanti di sini akan kita pasang pipa kapiler untuk vakum ya. Sekarang kita ambil pipa kapilernya dulu. Nah, ini teman-teman ya, pipa kapilernya akan kita potong kurang lebih sekilan ya panjangnya. Kurang lebih sekilan seperti ini. Enggak usah terlalu panjang. Nanti kita potong dengan menggunakan ini ya, tang potong pipa kapiler khusus ya. Jadi kalau untuk memotong pipa kapiler gunakan tang ini banyak jualannya. Ini tang potong pipa kapiler, seperti itu namanya. Nah, ini pada saat memotong pipa teman-teman usahakan ini jangan buntu ya. Jadi diperhatikan itu lubangnya harus terlihat, jangan sampai dia kejepit. Nah, seperti itu ya. Lalu ini dimasukkan ke sini, dikira-kira saja ya. Nanti ini kita jepit pakai tang supaya rapat. Nah, itu sudah saya jepit pakai tang ya. Jadi sekarang saatnya kita las. Oke ya teman-teman ya, sekarang pipa kapiler ini sudah kita las. Klepnya juga sudah kita pasang ya, klep pengisian freon. Nah, sekarang kita nyalakan kulkasnya. Sekarang proses flashing ya. Proses flashing kita menggunakan Tauzon. Nah, nanti saya kasih tahu cara proses flashing dengan menggunakan Tauzon, tapi ala saya seperti itu ya, ala saya dan cara saya seperti ini ya. Nanti saya perlihatkan. Sekarang kita nyalakan dulu kulkasnya. Nah, ini ya, kulkas sudah kita nyalakan ya mesinnya. Nah, sebelum kita isi Tauzon ini ya teman-teman ya, seperti ini. Ini nanti kita proses flashing. Nah, proses flashing itu pertama-tama ya kita masukkan Tauzon ya, kurang lebih 1 garis ya ke sini di pipa hisap. Itu kurang lebih 1 garis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih 1 garis. Nah, apabila Tauzon sudah kita masukkan ke sini ya, ke pipa hisap kompresor, kurang lebih 1 garis ini ya, kita tunggu dulu sekitar 1 menit, karena biar Tauzonnya mengalir dulu di kompresor dan bisa membawa kadar air yang ada di kompresor ini, seperti itu ya. Oke, kita tunggu 1 menit. Nah ya, setelah 1 menit, lalu klep ini ya, klep ini kita pasang ke sini ya. Nah, setelah kita pasang terus kita kencangkan.
kita kencangkan ya sampai mentok. Nah, setelah pentilnya kencang, di pipa kecil ini ya, yang untuk pipa vakum ini nanti kita tunggu sampai angin yang keluar dari sini habis. Nah, nanti setelah angin yang keluar dari sini habis, nanti kita akan isi metil lagi untuk splashing filter dan filter dan kapiler ya. Oke, seperti itu ya. Kita tunggu sampai angin di sini habis. Kalau saya menggunakan korek ya, sini aja. Nah, kira-kira di sini tidak ada hembusan, yaitu masih ada hembusan ya, seperti itu. Nah, kira-kira di sini sudah tidak ada hembusan, tidak ada api yang kedorong, berarti anginnya sudah berkurang, minimal berkurang lah. Nah, nanti akan kita isi tauzon lagi ya, akan kita isi tauzon lagi, kurang lebih 1 tutup botol ini. Nah, fungsinya nanti untuk flashing ini ya, flashing kapiler dan juga evaporator, seperti itu ya. Kita tunggu dulu anginnya sampai habis. Nah ya, setelah angin di sini habis ya, sekarang kita siapkan metilnya. Siapkan metilnya teman-teman, nanti akan kita taruh di sini ya, seperti ini. Nah, terus kita isi metil. Nanti setelah kita isi metil, nah setelah metilnya kita isi sepenuh ini ya, nanti kulkasnya akan kita cabut ya, kita matikan, maka otomatis metil yang ada di sini akan dihisap ya oleh pipa kecil ini. Nah, apabila metilnya sudah terhisap habis oleh metil, maka harus secepatnya ujung metil ini kita jepit pakai tang supaya angin tidak masuk. Nah, itu tidak saya videokan ya, karena saya tidak bisa sambil memegang kamera. Tapi caranya nanti seperti itu. Nah ya teman-teman ya, ini metilnya sudah terhisap habis dan ujung pipa ini sudah saya jepit pakai tang. Nah, nanti kurang, kita tunggu dulu ya, karena kulkasnya baru dimatikan. Kita tunggu dulu kurang lebih 2 menit, lalu kulkasnya kita nyalakan lagi dan proses flashingnya kita lanjutkan. Nah, setelah kurang lebih 2 menit ya, sekarang kulkasnya kita nyalakan lagi. Nah, ini ya, setelah kulkas kita nyalakan, kompresor menyala, itu kita tunggu dulu kurang lebih 1 menit. Nah, nanti setelah 1 menit berlalu, ini akan kita buka ya tutupnya dan juga klepnya, supaya angin masuk dan bisa mendorong tauzon tadi lebih kuat ya. Tapi kita tunggu dulu 1 menit supaya tauzon yang ada di kompresor dan juga ada di filter bisa mengalir dulu. Nah, nanti setelah 1 menit ini kita buka. Oke, sudah 1 menit ya. Sekarang ini kita buka ya, supaya anginnya bisa masuk dan bisa mendorong tauzon tadi lebih kuat lagi. Oke, kita buka juga pentilnya. Itu ya, kita buka. Nah, itu anginnya masuk ya, dengan tujuan bisa mendorong tauzon tadi lebih kuat. Nah, ini kalau untuk mesin inverter paling ya 30 detik lah, setengah menit, jangan terlalu lama ya. Nah, setelah 30 menit nanti pipa vakum ini ya akan kita potong dan nanti metilnya akan keluar dari sini. Oke ya, kita tunggu setengah menit atau 30 detik. Oke ya, sudah 30 detik. Terus pipa ini kita potong teman-teman, terus seperti ini ya. Maka angin akan keluar dari sini ya, angin masuk ini, maka
akan keluar dari sini. Sekarang kita tunggu sekitar 3 menit supaya kita melihat ada nggak kotoran yang dibawa oleh Tauzon tadi, seperti itu ya. 3 menit kita tunggu. Nah ya, apabila sudah 3 menit Tauzonnya tidak ada yang keluar dari sini ya, tadi ada sempat keluar ya, tapi sedikit. Nah ini bisa di sini kita sambil ketok-ketok, kita sambil ketok-ketok seperti ini ya. Kalau misalnya Tauzonnya tidak keluar, berarti Tauzon itu sudah masuk ke sistem ya, sudah masuk ke sistem. Nah, bisa juga dia ke evaporator.
Nah, apabila ada masih tauzon yang keluar, itu berarti tauzonnya masih ada di filter. Jadi jangan ditutup dulu, kita coba dulu ya, masih keluar enggak tauzonnya. Tidak ada keluar ya. Coba kita tunggu 1 menit lagi. Oke ya, sudah 1 menit. Nah, sekarang coba kita ketok lagi ya di filternya. Kita goyang-goyang seperti ini aja ya, bukan diketok. Nah, kita goyang-goyang seperti ini ya. Nah, itu tauzonnya tidak keluar lagi ya, berarti tauzon itu sudah masuk ke dalam sistem. Nah, sekarang kita proses vakum ya. Nah, untuk proses vakum ini pentilnya kita pasang dulu ya, pasang lagi, terus kita kencangkan. Nah, setelah ini kita kencangkan. Nah, kencang ya. Sekarang kita ambil manipul ini kita kendorkan dulu ya. Nah, kerannya ini kita kendorkan dulu. Setelah keran ini kita kendorkan, lalu selangnya kita pasang ke sini ya, kita pasang ke sini. Nah, diputar kencang ya, sampai kencang, agak dibantu tang sedikit, ceklek. Nah, seperti itu. Lalu freonnya kita pasang ke selang ini ya, kita pasang freonnya ke selang ini. Nah, ini ya, ini sudah kita pasang. Sekarang tapi untuk keran ini jangan kita buka dulu ya, supaya freonnya tidak keluar dulu ke selang. Kita mau proses vakum dulu ya, supaya angin yang ada di selang ini tadi habis, dia keluar anginnya di sini ya, ke pipa kecil ini. Nanti kita gunakan korek ya, apakah anginnya masih ada atau sudah habis. Itu berarti masih kencang. Nah, untuk pemasangan selang pada manifold ya, itu seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk selang yang larinya ke pipa hisap kompresor, itu selangnya langsung sejajar dengan ampere seperti ini ya. Tapi kalau untuk selang yang ke tabung freon, itu dia sejajar dengan keran. Nah, seperti itu pemasangan selang pada manifold. Nah, sekarang kita tunggu sampai vakum ya, kita tunggu sampai vakum. Itu jarum di manifold sudah minus ya, sudah minus 30. Itu berarti dia hampir vakum. Tapi jangan langsung kita tutup dulu ya, tetap kita gunakan korek api. Nah, seperti ini ya, korek api, apakah anginnya masih ada atau sudah habis, seperti ini teman-teman. Nah, itu ya, itu tidak ada lagi hembusan di pipa kecil ini. Nah, kalau di pipa kecil ini sudah tidak ada hembusan lagi, berarti sudah terjadi proses vakum ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya proses pengisian freon. Nah, sebelum proses pengisian freon, keran ini kita tutup dulu. Oke, keran ini sudah kita tutup. Pipa ini tadi masih bolong ya, masih bolong karena untuk proses vakum. Nah, selang ini nanti akan kita buntu juga ya, akan kita jepit pakai tang. Ini ya, sudah kita jepit pakai tang. Nah, sekarang kita buka keran tabung freon ya. Nah, keran ini kita buka setelah freonnya mengalir. Nanti keran ini kita tutup lagi, kita isi, kita buka keran, dia masuk ke kompresor, tunggu sekitar 1 menit. Tapi ini sekarang kita buka dulu ini. Nah, ini kerannya kita buka seperti ini ya, ke kiri. Nah, apabila kerannya kita buka ke kiri, otomatis freon mengalir ke selang warna kuning. Tapi belum kita isikan ke mesin ya, dia tertahan di selang warna kuning. Lalu ini kita tutup lagi ke kanan.
Nah setelah itu baru kita buka keran ya. Keran ini kita buka supaya freonnya mengalir ke selang warna biru dan ke kompresor. Oke, kita buka ya. Nah seperti itu teman-teman, kita buka. Setelah freonnya masuk habis, terus kita tutup lagi ini kerannya, kita tutup lagi. Jangan langsung diisi ya, kita lihat dulu tekanannya, kurang lebih 1 menit. Kita lihat dulu tekanannya. Sambil kita melihat tekanan itu, ini kita buka lagi ya freonnya, kita buka lagi, kita balikkan seperti ini ya, supaya freonnya mengalir. Lalu ini kita tutup lagi. Itu. Lalu sekarang ini kita buka ya, keran manifold kita buka. Nah itu freonnya mengalir ya, tapi sedikit. Oke, cara pengisian freon seperti itu ya, kurang lebih sampai 10 PSI. Nah nanti kalau tekanannya sudah 10 PSI, nanti saya videokan lagi ya. Oke, sekarang saya mau isi freonnya dulu. Tapi caranya seperti tadi, buka di selang warna kuning, tutup keran tabung freon, buka ini, seterusnya dan seterusnya seperti itu sampai didapat tekanan 10 PSI. Nah itu ya teman-teman ya, itu sudah didapat sekitar 5 PSI ya. Tuh, sudah didapat sekitar 5 PSI. Nah usahakan kalau untuk pengisian freon ya, posisi tabung ini terbalik seperti ini ya. Jadi sebelum keran ini kita buka, tapi intinya posisi tabung freon ini posisi terbalik pada saat keran ini kita buka, lalu kita tutup lagi seperti ini ya. Nah setelah ini kita tutup, lalu kita buka lagi freonnya seperti ini sampai habis ya. Setelah dimanipul habis, lalu kita tutup lagi. Nah seperti itu ya teman-teman, diulang terus prosesnya seperti itu, diulang-ulang sampai didapat tekanan 10 PSI. Ini kita tunggu 1 menit ya, kita lihat tekanannya. Oke ya, seperti tadi ya, untuk sebelum diisi ke sana ini kita buka, usahakan posisi tabung freon terbalik supaya freonnya benar-benar keluar. Sekarang kita tutup lagi. Jadi seperti ini proses pengisian freon ya. Terus ini kita buka lagi, tuh freonnya keluar ya, sampai freon dimanipul habis, lalu kita tutup lagi. Lalu kita tunggu lagi ya, sekitar 1 menit lagi kita tunggu sudah berapa tekanannya. Oke ya, karena ini dia belum 5 PSI ya, ini salah tadi saya, ini jarumnya ini masih di bawah 0, masih di bawah 0, belum di atas 0. Nah kalau misalnya belum menyampe 10 PSI, 10 PSI itu ya di garis hitam antara garis merah dan 20. Nah itu di bawah garis merah itu 10 PSI seperti itu ya. Ini kita buka lagi, posisi tabung freon terbalik, kita tutup lagi. Ini sampai kita dapat tekanan 10 PSI. Ini kita buka lagi. Nah sampai freon dimanipul habis. Nah ini kita tunggu lagi 1 menit. 1 menit itu standar ya untuk melihat pergerakan freon, tekanannya sudah berapa. Dan satu lagi ya, untuk freon disamakan ya, kalau misalnya kompresornya menggunakan R134 ya pakai R134,
Tapi kalau dia freonnya menggunakan R600A, bisa gunakan freon 600A ya, R600A. Tapi kalau di luar kompresor inverter, di luar inverter ini ya, apabila ada kompresor di luar inverter yang menggunakan freon R600, itu kita bisa gunakan 134, tapi ada triknya. Nah, itu enggak ada triknya dan ada caranya. Jadi kalau kompresor yang bukan inverter tapi dia menggunakan R600, itu untuk darurat bisa kita gunakan R134 dan tidak ada masalah. Saya sudah berapa kali melakukannya, tapi ada triknya. Nah, untuk trik itu nanti kita buat video di lain ya, video yang lain. Apabila ada garapan kompresor non inverter memakai R600A, akan kita gunakan R134. Nah, nanti itu saya buat videonya yang lain, itu ada triknya dan bisa. Oke ya, kita tunggu 1 menit. Nah, ini kita buka lagi ya, karena tekanannya belum mencapai 10 PSI. Ini kita buka lagi, lalu kita tutup lagi. Minimal 9 lah ya, 9 PSI itu udah cukup. Nah, kita buka sini sampai freon manifold habis, lalu kita tutup lagi seperti itu ya, seterusnya dan seterusnya sampai didapat tekanan yang pas. Nah, itu tekanannya belum 10 ya, masih di bawah 0 tapi sudah hampir 0. Kita buka lagi ya, kita buka lagi, digoncang-goncang itu ya, freonnya masih ada atau enggak ya. Oke, ini kita buka lagi. Tuh, freon di manifold habis, tutup lagi. Stop ya. Nah, buka lagi ya, kita isi 9 aja ya, 9 PSI aja, karena 9 sudah cukup lah. Buka lagi, tutup lagi, kita tunggu lagi. Dibuka lagi ya freonnya, terus ditutup lagi, terus ini dibuka lagi. Tutup lagi, kita tunggu lagi, lihat tekanannya. Kita buka lagi, tutup lagi ya, seperti inilah ya untuk pengisian freon. Ini kita buka, oke, tutup lagi. Nah, oke ya, lakukan seperti tadi, pengisiannya sedikit-sedikit ya. Buka tabung freonnya, setelah itu isi ya di manifold, tutup lagi. Jangan sekaligus yang isinya perlahan seperti tadi. Kalau tekanannya sudah pas di 10 PSI, udah ya, tidak usah diisi lagi. Nah, oke guys ya, jadi kulkasnya sudah selesai diisi freon ya. Jadi seperti itulah tahap pengisian freon ya. Dan kulkasnya sudah kita colokkan, sudah kita rapikan, dan hasilnya oke. Terima kasih, semoga bermanfaat.